Baik, sekarang kita lanjutkan ke kasus kedua, melanjutkan dari pondasi dangkal sebelumnya dengan geometri yang sama, tetapi pembebanannya menjadi fleksibel ya. Sama seperti yang sebelumnya yang rigid, klik dulu Plaxis input. Oke, maka terbuka layar create atau open project. Selanjutnya pilih yang existing project dari yang sebelumnya, yaitu pondasi dangkal rigid. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kita save as dulu. Kita save as, kasih nama pondasi dangkal fleksibel. Oke, save. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ganti beban dengan yang rigid sebelumnya. Sebelumnya dia rigid kaku, itu kita ganti dengan cara klik pada bagian pembebanan prescribed displacement. Oke, sehingga berwarna merah. Kemudian pada keyboard tekan delete. Nah, akan keluar window seperti ini. Nah, yang bagian prescribed displacementnya itu diklik delete. Nah, maka dia akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan beban yang fleksibel. Yang pertama adalah buat atau klik plate-nya terlebih dahulu. Jadi klik ini yang warna biru ini, plate. Kemudian letakkan kursornya pada posisi yang sama, pembebanan yang sama, yaitu di 2,5,4 ke 3,5,4. Oke. Kemudian klik kanan. Selanjutnya mengubah kondisi batas, memasukkan bebannya. Ambil yang distributed load atau load system A, yang ini diklik, kemudian letakkan di atas plate tersebut, yaitu pada titik 2,5,4 ke titik 3,5,4. Oke, kemudian klik kanan. Maka ini adalah pembebanan untuk yang fleksibel. Selanjutnya menambahkan material set untuk plate tersebut. Tadi sudah ada tanah, sekarang kita tambahkan untuk yang plates. Yang plate-nya kemudian diklik di sini, ambil new, masukkan sesuai tabel 33 sifat material untuk pondasi ya. Identification-nya adalah footing, kita beri nama footing atau pondasi. Kemudian material type-nya elastik. Nilai EA-nya masukkan 2,8 kali 10 pangkat 7. Nah, 10 di sini disimbolkan dengan E plus 7. Nah, berarti 2,8 kali 10 pangkat 7. Kemudian DEI-nya 2,33 kali 10 pangkat 6. Oke, maka D-nya akan otomatis tebalnya adalah 0,999 meter atau 1 meter. Kemudian beratnya berat isi beton ya, berarti itu sebesar 24 kilonewton per meter kuadrat atau kilonewton per meter. Kemudian Poisson rasionya isi 0,2. Nah, selanjutnya yang di bawah cukup dinolkan saja, kemudian di oke kan. Nah, ini adalah plates untuk pondasi. Nah, selanjutnya memasukkan material ini ke dalam plate, yaitu cukup di drag, klik footingnya, kemudian di drag ke posisi plate-nya sampai dia berbentuk seperti ini. Nanti kemudian dia akan berubah warna menjadi, kemudian dilepaskan, maka dia akan berubah warna sebentar menjadi merah. Nah, itu berarti materialnya sudah masuk ke dalam plates-nya. Kemudian di oke kan. Oke. Selanjutnya tinggal generate mesh. Sama seperti yang di rigid. Nah, geometry has been changed. Yes, di oke kan. Maka dia akan menunjukkan seperti ini mesh-nya. Oke, ini adalah plates-nya tadi.
kemudian diupdate dan menentukan kondisi awal atau initial conditionnya. Muka air tanahnya tetap sama, close flow boundary-nya juga tetap. Nah, posisi yang untuk muka air tanah sama. Dah, dilanjutkan ke yang tegangannya, generate mesh-nya ini oke, dipilih critic level, di-okekan. Nah, kemudian diupdate. Nah, kemudian diambil yang generate initial stress. Oke, sigma MWake-nya sama 1. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian di update. Selanjutnya kita akan mulai melakukan perhitungan. Klik calculate. Simpan, yes. Oke, maka akan muncul tampilan jendela calculation seperti ini. Nah, ada sedikit perbedaan antara yang fleksibel dengan yang rigid, yaitu pada bagian tab generalnya, identification-nya atau number ID-nya tetap penurunan ya, mulainya dari initial phase atau fase awal. Nah, pada bagian calculation type-nya itu plastik, kita ambil advance karena kan mesh-nya ada sedikit pergantian, maka kita update mesh-nya dan update water pressure-nya. Kemudian di-okekan. Selanjutnya kita masuk ke parameter. Di parameter additional step-nya sebaiknya ditambahkan menjadi 500 agar nanti tidak agar tercapai hingga tahap stage construction-nya selesai. Kemudian displacement-nya kita karena dia tadi di save as, maka kita klik, kita aktifkan displacement to zero-nya, berarti dia mengulang lagi kembali ke awal. Kalau tadi sudah ada penurunan, jadi di reset dulu ya. Kemudian di klik define. Nah, kita tentukan, kita aktifkan nilai-nilainya. Nah, diklik 2 kali pada posisi ini. Nah, dia akan ada plate dan distributed load. Ini kita klik atau kita aktifkan. Nah, pada bagian distributed load sistemnya diubah, di change. Nah, nilai Y value-nya atau nilai Y-nya atau gaya Y-nya itu kita masukkan sebesar 200 atau minus 200,25. Nah, ini nilainya akan sama dengan yang rigid sebelumnya ya, yang pada pondasi rigid. Oke. Sama di poin 6 juga sama. Kemudian di-okekan. Keterangan ini sudah ada di modul ya, silahkan dibaca kenapa nilainya dimasukkan 200,25. Dia membulatkan diri menjadi 200,3 ya. Kemudian di-okekan. Nah, selanjutnya di oke. Setelah itu di update bebannya. Oke, kembali lagi ke jendela calculation. Kemudian nah di sini diaktifkan dulu, yaitu sampai dia berwarna biru. Cukup diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali pada identification-nya. Sebelumnya kita tentukan dulu titiknya untuk kurva nanti terbesar. Nah, di posisi tengah ya. Kalau mau lebih boleh A, B, C atau berapa titik pun boleh, tidak masalah. Tapi saat ini dicontohkan hanya 1 titik saja ya. Itu di sini titik A, kemudian di update. Oh, mohon maaf. Di sini ya, di atas ini ya. Oke. Kemudian di update. Oke. Kembali ke sini, calculation. Selanjutnya tinggal di calculate. Tinggal menunggu perhitungan dari plaksisnya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk melihat hasilnya sama seperti rigid, kita buka outputnya. Nah, seperti ini ya. Deformasinya sedikit lebih kecil menjadi 45,58 kali 10 pangkat minus 3 meter. Total displacementnya, nah kurang lebih shadingnya seperti ini. Jadi dia terjadi penurunan ke arah bawah ini ya.
atau untuk melihat total stress dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke menampilkan hasil untuk kurva. Jadi kurvanya, untuk mengeluarkan kurva-kurva pada yang dibutuhkan pada hasil, untuk menampilkan hasil ya, yaitu pertama ambil go to curves-nya. Oke, ambil new chart. Oke, nah masukkan yang tadi, yang di Fluxys ya, masukkan yang pondasi dangkal fleksibel tadi, open. Nah, akan terbuka jendela curve generation-nya. Di sini kita atur mau seperti apa sumbu X dan sumbu Y-nya. Dalam hal ini kita gunakan sumbu X sebagai besarnya displacement, poinnya titik A ya di 3,4, kemudian type-nya ambil yang UY, berarti secara vertikal penurunan displacement-nya. Oke, kemudian invert sign itu supaya dia berubah ya. Jadi kemudian yang di sumbu Y-nya multiplier, ini type-nya sama, M stage cukup ini, kemudian di apply, nah akan tampil kurvanya, kemudian klik OK. Nah, inilah dia tampilan kurva penurunan pondasi untuk yang fleksibel. Sumbu X-nya adalah displacement dan sumbu Y-nya adalah bebannya ya. Nah, seperti ini beban load displacement-nya. Oke, demikian tutorial sederhana Fluxys-nya untuk kasus penurunan pondasi dangkal yang fleksibel. Sekian dan terima kasih.